Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Hayden. Sesuai dengan judul, Hayden yang berarti tersembunyi, film ini akan menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di suatu bunker bawah tanah untuk bersembunyi dari kejaran makhluk yang sedang memburu mereka. Jadi, makhluk apakah yang dimaksud? Apakah mereka sejenis monster ataukah cuman tukang rentenir yang sedang menagih cicilan motor yang belum lunas? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Bersetting tempat di sebuah bunker bawah tanah, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang terbangun setelah dirinya bermimpi buruk. Diketahui anak itu bernama Zoe. Zoe bercerita kepada ibunya kalau dia bermimpi sesuatu yang sangat buruk di mana para The Breather telah menemukan tempat persembunyian mereka. The Breather yang berarti penghirup adalah sebutan bagi makhluk yang sedang memburu mereka dan juga yang menjadi alasan kenapa mereka bersembunyi di bunker bawah tanah. Untuk menenangkan si anak, si ibu yang bernama Claire kemudian membawanya ke tempat ayahnya yang bernama Ray. Ray mengatakan selama dia berjaga semalaman, semuanya aman terkendali dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan, terutama para penghirup yang di dalam mimpinya Zoe telah menemukan tempat persembunyian mereka. Masih belum cukup yakin, Zoe kemudian mengecek pintu masuknya, yang mana pintu tersebut sudah terkunci dengan rapat, ditambah lagi dengan beberapa rantai yang menjadi penahannya agar tidak dapat terbuka. Hold fast. Hold fast. Dikatakan mereka tinggal di bawah sini sudah sekitar 300 hari lamanya dan hari ini adalah hari ke-301. Selama tinggal di bawah sini, mereka membuat 4 peraturan yang wajib dipatuhi dan 4 peraturan tersebut diantaranya: pertama, jangan bersuara keras; kedua, jangan sampai kehilangan kendali; ketiga, jangan pernah membuka pintunya; dan yang keempat, jangan membicarakan tentang makhluk yang disebut penghirup tersebut. Dari keempat peraturan itu, nomor 4 seringkali mereka langgar, terutama Zoe yang selalu berbicara tentang makhluk tersebut. Beruntung, di bawah sini mereka memiliki banyak persediaan makanan berupa makanan kalengan, sementara kebutuhan air mereka dapatkan melalui sumber PDAM. Selain itu, kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan hiburan, di mana mereka hanya bisa bermain kartu remi dan juga papan monopoli untuk menghabiskan waktu. Terlepas dari itu, waktu 300 hari adalah waktu yang sangat lama yang setiap harinya mereka habiskan di bawah tanah saja tanpa mengetahui waktu kapan yang tepat untuk bisa kembali menghirup udara bebas. That means she's hungry. Ketika waktu sarapan tiba, mereka mendapatkan sebuah masalah yang tidak terduga, di mana 12 kaleng makanan ditemukan dalam kondisi berlubang dengan isinya yang sudah kosong melompong. Kemungkinan ini adalah perbuatan seekor tikus yang seharusnya seekor tikus tidak dapat masuk kemari sebab pintu masuknya sudah terkunci dengan sangat rapat. Lantas, bagaimana cara dia masuk? Rupa-rupanya terdapat jalan masuk lain yang berupa sebuah ventilasi udara dan mungkin saja tikus itu masuk melalui lubang tersebut. Tentunya keberadaan si tikus benar-benar sangat merugikan dan mereka harus menemukan pencuri kecil tersebut sebelum dia mencuri lebih banyak lagi. In the meantime, we'll have to cut down on our rations. We have to find it before it steals any more food. Beberapa jam setelah itu, ketika Ray sedang tertidur, Zoe mencoba melihat situasi di atas dengan menggunakan periskop, jenis teleskop yang biasa dipakai oleh para pelaut untuk dapat melihat ke atas permukaan dari dalam kapal selam. Dari apa yang Zoe lihat, kita bisa mengetahui lokasi di atas mereka merupakan sebuah sekolah yang kondisinya sudah sepi dan terbengkalai. Selain itu, Zoe juga mencoba untuk melihat pintu masuk dari bunker bawah tanah, tapi nampaknya pintu masuknya tertutupi oleh puing-puing yang ada di sana. Hal itu memang sengaja dilakukan agar para penghirup tidak menemukan lokasi dari pintu masuk tersebut sehingga mereka dapat bersembunyi dengan aman. Di lain sisi, hal ini juga menimbulkan tanda tanya bagi mereka, apakah yang tersisa hanya tinggal mereka bertiga saja ataukah masih ada orang lain di luar sana? Itu semua akan terungkap nanti.
Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka melihat si tikus yang kepergok sedang menyantap salah satu makanan, sehingga dengan cepat mereka langsung membangunkan Ray untuk membunuhnya. Perlahan namun pasti, Ray mengambil langkah demi selangkah, tapi sayangnya dia menginjak sesuatu yang mengakibatkan si tikus melarikan diri. Tepat ketika si tikus ingin masuk ke dalam lubang, Claire dengan sigap langsung membunuhnya sampai dia mencret. Di saat yang sama, lampu petromak yang sebelumnya terjatuh secara tiba-tiba menciptakan sebuah percikan api sampai menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Tidak cukup sampai di situ, ledakannya menimbulkan kobaran api yang membakar meja tersebut, sehingga dengan cepat mereka segera memadamkannya sebelum apinya bertambah menjadi lebih besar lagi. Namun, setelah berhasil memadamkan apinya, bukan rasa lega yang mereka dapat, tetapi rasa was-was akan masalah baru yang harus mereka hadapi. Seperti yang kalian ketahui, kobaran api menimbulkan kepulan asap yang membumbung ke atas langit dan ditakutkan asap tersebut akan dilihat oleh para penghirup. Belum lagi, material yang terbakar adalah kayu yang pastinya akan menghasilkan sisa-sisa abu yang berterbangan kemudian jatuh memenuhi permukaan di atas mereka. Alhasil, mereka tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu, yaitu pergi ke atas permukaan. Mungkin sudah terlambat untuk mengatasi asapnya, tetapi mereka masih memiliki waktu untuk menutupi semua sisa-sisa abu tersebut yang tersebar di sekitaran pintu masuknya. Mereka juga harus melakukannya dengan cepat sebelum para penghirup menyadari keberadaan mereka. Sementara kedua orang tuanya pergi ke atas, Zoe menunggu di bawah sembari mengintip dengan menggunakan periskop. Semuanya baik-baik saja sampai dia melihat suatu pergerakan yang berasal dari arah hutan yang kemungkinan besar itu adalah para penghirup. Tidak tinggal diam, Zoe dengan cepat menyusul ke atas untuk memperingatkan kedua orang tuanya, dan ketika dia sudah bertemu dengan mereka, muncul sesosok makhluk yang berlari tepat ke arah mereka. Ternyata itu cuma 3 ekor kijang, tetapi anehnya ketiga kijang itu tampak berlari ketakutan, seakan-akan ada sesuatu yang menakuti mereka. Sadar dengan bahaya yang datang, mereka dengan cepat masuk ke dalam bunker kembali. Namun tepat di saat Ray mengunci pintunya, dia mendengar langkah kaki seseorang yang sedang mendekat. Langkah kaki tersebut tidak lain adalah milik salah satu penghirup yang kemungkinan kepulan asap sebelumnya lah yang memancing kedatangannya. Tidak hanya itu, langkah kakinya menimbulkan getaran yang cukup kuat dan mereka yang ada di bawah mencoba untuk tetap diam sembari mengikuti arah kemana dia sedang melangkah. Beruntung, makhluk itu masih belum mengetahui keberadaan mereka, namun sesampainya di bawah pintu masuk, sesuatu yang sangat mengedankan pun terjadi. Terlihat tali suara dari boneka yang dipegang Zoe tidak sengaja tersangkut, kemudian tertarik sampai cukup panjang, dan di saat itulah tali bonekanya terlepas hingga menimbulkan suara yang sangat kencang. Dalam kondisi panik, Ray dengan cepat merobek isi boneka tersebut, lalu menghancurkan benda yang menjadi sumber suaranya. Sayangnya itu sudah terlambat, di mana penghirup yang ada di atas telah mengetahui keberadaan mereka, dan di saat itulah makhluk itu mencoba untuk membuka pintunya secara paksa. Sadar kalau pintunya tidak akan bertahan lama, Claire mencoba naik ke atas untuk menahannya. Sementara itu, Ray berupaya untuk mencabut pipa baja yang terpasang di alat pompa air. Tak lama setelah itu, pintu yang ada di atas langsung terbuka separuh dan terlihat sosok dari si penghirup dengan sepasang mata kuningnya yang menyala-nyala. Di saat yang sama, Ray yang sudah mencabut pipanya dengan cepat naik ke atas, kemudian menusuk-nusuk makhluk itu dengan pipa yang dia pegang. Sampai di satu titik, mereka berdua berhasil menutup pintunya kembali dengan pipa tersebut yang digunakan sebagai penahannya. Akan tetapi, mereka masih belum bisa bernapas lega sebab penghirup yang ada di atas masih belum pergi juga, yang tentunya membuat mereka bertiga semakin ketakutan. Rupa-rupanya, makhluk itu memanggil bala bantuan dan sedang menunggu teman-teman sejenisnya, sampai-sampai kedatangan mereka semua membuat si isi bunker menjadi bergetar hebat. Tentunya dengan jumlah sebanyak itu, kekuatan yang mereka punya semakin bertambah besar, sehingga pintu yang sulit dibuka sekalipun dapat mereka buka
dengan sangat mudah. Dengan cepat, mereka bertiga lari ke ruang makan, dan di saat itulah Claire dan juga Ray membakar tirainya, lalu merobohkan salah satu rak yang ada di sana untuk memblokade jalan masuknya. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk segera kabur lewat lubang ventilasi yang sempit, di mana Claire dan juga Zoe bisa muat dalam lubang tersebut, tapi tidak dengan Ray yang memiliki postur tubuh lebih besar. Tidak kehilangan akal, Ray dengan nekatnya mematahkan bahu kirinya sendiri supaya dia bisa muat dan dapat ditarik keluar dari sana. Akan tetapi, para penghirup yang sudah masuk menarik kakinya sampai terjatuh, dan dengan brutalnya Ray langsung dikeroyok sampai dia mokat. Tidak memiliki waktu untuk meratapi kematian Ray, mereka berdua segera menjauh dari kejaran para penghirup yang satu persatu sudah naik ke atas permukaan. Setibanya di sebuah jalan yang dipenuhi dengan banyaknya bangkai mobil, mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah helikopter. Namun, bukannya turun untuk membantu mereka, helikopter itu justru menangkap mereka dengan menembakkan sebuah jaring. Entah apa yang dipikirkan orang yang ada di helikopter itu, yang jelas saja perbuatan mereka malah membuat ibu dan anak ini tertangkap oleh para penghirup yang sedang mengejar keduanya. Tapi tunggu dulu, disinilah sebuah kebenaran yang sangat amat mengejutkan pun akhirnya diungkapkan. Para penghirup yang selama ini kita pikir adalah sekawanan monster, ternyata mereka hanyalah sekelompok tentara nasional Amerika yang memang ditugaskan untuk memburu orang-orang seperti Ray, Claire, dan juga Zoe. Lantas, apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kenapa mereka bertiga harus diburu seperti ini? Untuk menemukan jawabannya, kita akan mundur ke 300 hari yang lalu, awal mula semua kejadian ini bisa terjadi. Di suatu pagi yang cerah, Claire diperlihatkan sedang memasak rendang, dan pada hari itu mereka berencana untuk pergi ke tempat kolam renang. Akan tetapi, mereka dibuat kebingungan dengan tetangga sebelah yang sedang terburu-buru mengamasi barang-barang mereka ke dalam mobil. Mereka pun bertanya kepada anak tetangganya yang bernama Joey, di mana dia mengatakan kalau saat ini sedang terjadi wabah virus mematikan yang menyerang kota tempat tinggal mereka, sehingga tidak ada pilihan lagi selain melakukan evakuasi secepatnya. Namun di tengah perjalanan ada beberapa mobil yang memutuskan putar arah dan kembali lagi menuju kota. Awalnya Ray berpikir jika kondisi di kota sudah membaik, tetapi dia langsung terkejut dengan panjangnya antrian kendaraan yang tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah tersebut. Ternyata ini adalah keputusan dari pemerintah setempat yang meminta semua penduduk yang ada di sana untuk melakukan karantina, dan mereka semua dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak lama setelah itu, dua pesawat jet tiba-tiba muncul, dan di saat keduanya melintas tepat di atas kota, sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi. Ya, kedua pesawat itu membombardir seluruh kota yang mana sebelumnya seluruh penduduk diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak cukup sampai di situ, kedua pesawat itu juga akan menyerang lokasi mereka yang sedang berada di sana, dan tentu saja membuat semua orang yang ada di sana menjadi kepanikan. Dalam situasi tersebut, Claire teringat dengan sebuah bunker yang berada tepat di atas bangunan sekolah, sehingga dengan cepat mereka bertiga langsung pergi ke sana. Tepat ketika Claire menutup pintu masuknya, kedua pesawat barusan langsung mengebom area di atas mereka. Memeriksa apa yang ada di dalamnya, mereka pun menemukan banyak sekali persediaan makanan yang seakan-akan tempat ini memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Di saat itulah mereka juga baru sadar, ternyata pemerintah memang berencana untuk memusnahkan seluruh penduduk yang ada di kota dikarenakan mereka semua sudah terinfeksi virus yang menyebar lewat udara. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah sampai berbuat sejauh ini? Apakah para penduduk memang sudah tidak dapat terselamatkan? Ataukah ada faktor lain yang memaksa mereka untuk berbuat demikian? Entahlah, cuma tukang batagor saja yang tahu. We're infected. The virus must have gone airborne.
Dan bisa kita lihat, darah yang diambil dari tubuh Claire dan juga Zoe sudah berubah menjadi berwarna hitam pekat. Selesai dengan itu, pasukan tersebut kemudian mengambil posisi untuk menembak, yang tentu saja hal itu membuat Claire menjadi sangat murka. Seiring dengan emosinya yang menggebu-gebu, tubuhnya menjadi berurat-urat dan kedua matanya juga berubah menjadi berwarna merah. Tepat di saat pasukan itu ingin menarik pelatuknya, salah satu dari mereka tiba-tiba tumbang, yang ternyata itu adalah perbuatan Ray si ayah yang ternyata masih hidup. Dari sini kita bisa mengetahui virus ini membuat orang yang terjangkiti akan berubah menjadi sangat agresif, di mana kekuatan fisiknya juga akan bertambah kuat jikalau orang itu tidak dapat mengendalikan emosinya. Itulah sebabnya mereka bertiga membuat peraturan nomor 2, yaitu jangan sampai kehilangan kendali, karena jika sampai itu terjadi, akal sehat mereka akan terganggu dan pikiran mereka akan dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Kesempatan itu pun digunakan Claire dan juga Zoe untuk bersembunyi, namun situasi juga memaksa Claire untuk melakukan perlawanan. Sampai tersisa satu orang lagi, dia langsung tumbang akibat terkena tembakan. Melihat ibunya sedang dalam bahaya, Zoe terpaksa masuk ke dalam mode mengamuk, lalu mencoba untuk membunuh tentara itu. Untungnya Claire dapat mencegahnya dan dia juga berhasil mengembalikan putrinya dalam kondisi normal. Sementara itu, si tentara yang kehilangan maskernya harus terinfeksi virus tersebut, sehingga dia harus merasakan hal yang sama seperti yang sudah dirasakan oleh mereka berdua. Mereka berdua pun mendekati Ray yang keadaannya sudah sangat memprihatinkan, di mana dia mendapatkan luka tembak yang sangat banyak sehingga mustahil bagi dirinya untuk tetap hidup. Mau tidak mau, mereka berdua harus menerima kenyataan pahit tersebut dan merelakan kepergiannya, meski hal itu sangat sulit untuk diterima. Tidak bisa berlama-lama di sana, mereka berdua pun bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong sebelum mereka ditemukan oleh helikopter yang baru saja tiba. Di tengah gelapnya gorong-gorong tersebut, mereka dikejutkan dengan seseorang yang sedang mendekat, dan rupa-rupanya orang itu adalah Joey, anak tetangga sebelah. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah lubang gorong-gorong yang di dalamnya terdapat orang tuanya Joey dan juga beberapa warga kota yang ternyata masih hidup, di mana sejak awal mereka semua sudah bersembunyi di bawah sini. Tentunya mereka berdua merasa sangat lega, dan sebelum masuk ke dalam, keduanya menyempatkan diri melihat cahaya matahari untuk terakhir kalinya. Dan film pun selesai. Oke gan, itulah alur cerita dari film Hidden. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.